Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di bab 3 pelajaran IPA, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke. Jadi yang pertama kita pelajari adalah penyusun materi genetik. Materi genetik itu terdiri dari kromosom. Apa itu kromosom? Struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Ini gambarnya seperti ini ya. Nih gambaran kromosom. Nih ya, ini saya berbesar lagi gambarnya. Istilah-istilah genetika sekarang. Istilah genetika itu ada gen, segmen tertentu DNA yang menentukan sifat keturunan. Kemudian kromosom, pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental artinya induk. Kemudian filial itu anak. Kita lanjut. Genotip, sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Fenotip, sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Kemudian dominan, yaitu sifat yang kuat muncul pada keturunan. Resesif adalah sifat yang sedikit atau lemah dia muncul pada keturunan. Intermediate atau intermediate ya, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Kemudian semi-dominan adalah pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Homozigot, homo artinya sama kan? Ya. Pasangan gen yang sama kuat. Homozigot dominan bisa kita simpulkan dengan huruf-huruf. Di sini kalau yang namanya dominan hurufnya huruf besar. Jadi A besar A besar, K besar K besar, M besar M besar. Sedangkan homozigot resesif karena dia itu kalah dari dominan maka disimpulkan dengan huruf kecil-kecil. A kecil A kecil, K kecil K kecil, M kecil M kecil. Kemudian heterozigot. Hetero itu artinya tidak sama. Ya, pasangan gen yang tidak sama kuat. Bisa disimpulkan misalnya ini A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Kemudian galur murni. Apa itu galur murni? Adalah organisme dengan genotip homozigot. Kalau backcross itu persilangan antara F1 itu anak pertama, dengan induknya yang dominan. Sedangkan cross adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Pada pewarisan sifat, kita akan mengenal hukum Mendel. Di mana hukum Mendel ini yang menemukan ada Johann Gregor Mendel. Kenapa disebut dengan bapak genetika? Karena dia yang menemukannya. Nah, pada peristiwanya ini, Gregor Mendel dia menyilangkan kacang ercis ya. Kacang ercis pada percobaannya ya. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan. Mono artinya satu sifat beda. Kemudian persilangan monohibrid intermediate. Intermediate nanti sama-sama kuat muncul ya. Kemudian persilangan dihibrid, di artinya dua. Jadi persilangan dengan dua sifat beda. Selanjutnya akan saya terangkan lagi di sini persilangan monohibrid dominan pada hukum 1 Mendel. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan dominan dan resesif. Nah, untuk memperjelas, kita lihat bagian persilangan di bawah ini. Misalkan saya mempunyai pohon mangga tinggi, genotipnya itu T besar, akan kita silangkan dengan pohon yang rendah. Genotipnya T kecil, T kecil. Nah, parentalnya, induknya ya, parental adalah T besar, disilangkan dengan T kecil, T kecil. Fenotipnya tinggi, yang satu rendah. Gametnya, karena ini hurufnya besar-besar, maka sama kita ambil satu, T besar. Yang ini hurufnya kan sama, karena dia dominan. Dia resesif, kita ambil satu di sini, T-nya T kecil. Sehingga anak yang dihasilkan adalah gabungan dari gamet T besar dan T kecil. Ini ya. Karena dia dominan penuh, anaknya semuanya masih tinggi. Kemudian F1 kita silangkan dengan F1. Jadi di sini F1-nya adalah T besar T kecil, disilangkan dengan T besar T kecil dengan fenotip tinggi-tinggi, maka hasil anaknya ini gametnya dari sini ada T besar dan T kecil, jadinya T besar T kecil, di sini juga sama. Lanjut, kita lihat bagaimana anak kedua, keduanya ya. Nah, di sini ini ada gamet jantan yang sebelah sini ya.
Ini gamet betina. Tadi gametnya kan T besar dan T kecil. Nah, di sini T besar, T kecil, T besar, T kecil. Sehingga anak yang dihasilkan di sini adalah gabungan dari ini dan di sini. Lalu bagaimana ini? Sama, gabungan dari kotak ini dan kotak ini. Sehingga menghasilkan perbandingan genotip F2, genotip. Berarti huruf-hurufnya. Kita lihat. Huruf yang dihasilkan T besar, T besar. Ada berapa? 1. Oke, 1. T besar, T kecil ada berapa? 2. Di sini 2. T kecil ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya akan menghasilkan 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan genotip adalah tinggi rendahnya. Nah, ini lihat. Fenotipnya ya. Lihat. Berapa yang tinggi? Semua yang huruf besar akan masih tinggi. Huruf besarnya ada berapa? Nih, ini berarti ada berapa? 3. Ya, yang tinggi ada 3. Yang rendahnya ada berapa? Kata kecil hanya 1. Berarti 1. Sehingga perbandingan fenotip pada F2 adalah tinggi dibanding rendah sama dengan 3 dibanding 1. Oke, langsung kita lanjut. Persilangan pada monohibrid intermediat. Kalau intermediat berarti sifat keduanya sama-sama kuat muncul. Nah, misalnya kita mempunyai tanaman bunga mawar merah. Merah akan kita lambangkan dengan M besar, dan putih akan dilambangkan dengan M kecil. Bagaimana F2-nya? Mari kita lihat. Merah dengan lambang M besar, dan putih dengan genotipnya M kecil, sehingga menghasilkan ini gametnya M besar, ini M kecil. Keturunan pertama, genotipnya M besar, M kecil. Warnanya adalah gabungan dari merah dan putih, sehingga karena merah dan putih hasilnya adalah merah muda. Kemudian F1 ini akan kita silangkan dengan sesamanya. Di sini, F1-nya M besar, M kecil, kali M besar, M kecil. Silangkan. Gametnya M besar, ini M besar ya, dari sini M kecil di sini. Sama dengan yang ini. Lanjut, kita lihat F2-nya. F2-nya, F2 yang dihasilkan adalah ini ya, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Hasilnya di kotak sini gabungan dari ini. M besar, M kecil. Di sini gabungan dari ini dan ini. Satu contoh di sini, gabungan dari ini dan ini. Ya. Oke. Lanjut, berarti perbandingan genotipnya yang M besarnya ada berapa? 1 ini. M besar M kecilnya ada berapa? 2. Ini, ya. M kecil ada 2. Ada 1 karena dia perbandingan genotip. Nah, sekarang fenotip itu warnanya. Kita mendapatkan warna merah itu di sini yang genotipnya besar-besar. Ada berapa? 1. Kemudian M besar M kecilnya ada berapa? 2. Ya, di sini. Kemudian yang M kecil ada 1. Berarti yang warnanya merah 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Jelas ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Persilangan dihibrid, hukum 2 Mendel. Dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat beda. Misalnya saya mempunyai mangga berbuah manis, besar-besar, dan rasanya asam. M kecil disilangkan dengan mangga berbuah kecil. Karena dominannya B besar, sekarang yang kecil resesifnya jadi B kecil. Dengan rasa manis. Manis itu dominan sehingga hurufnya besar. M besar. Lalu bagaimana keturunan F2? Nah, parentalnya tadi kan besar manis. B besar, M kecil disilangkan dengan kecil manis. B kecil, M besar. Sehingga genotipnya adalah, ini gametnya nih, B besar, M kecil, M besar. Bagaimana anaknya? B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nih, kita lihat ya. Gametnya adalah ini. Nah, kemudian BM, kemudian ini ya, ini gabungan. Dari mana BM? Ini loh. Ini B besar, M besar. Jadi ini. Kemudian B besar dengan di sini. B jadi M kecil. Kemudian B dengan M besar, B besar, M kecil. Terus satunya lagi B kecil, M kecil. Yang di sebelah sini sama ya. Oke, bagaimana anaknya?
F2 yang dihasilkan, tadi kan gametnya kita dapat B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Sama, yang betina juga seperti itu. Maka anak yang kita hasilkan, kotak ini yang akan menghasilkan. Gabungan dari ini kan, B besar, B besar, B besar, B kecil. Lihat selanjutnya ya. Nah, tentu kalian sudah tahu karena tadi di monohibrid sudah jelas sekali. Kalau misalnya ini gabungan dari ini dan ini, di mana yang huruf besar didahulukan lebih dahulu. Lanjut. Perbandingan genotipnya bagaimana? Tadi akan kita peroleh B besar, M kecil, M kecil, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, dan semuanya ini hasilnya perbandingannya seperti ini. 1, 2, 2, 4. Ini yang kecil ya. 1, 2, ini ya. Nanti dilihat lagi bagaimana perbandingan fenotipnya. Yang besar manis ada 9. Besar asam ada 3. Kecil manis ada 3. Kecil asam ada 1. Sehingga perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, ini perbandingan di hibrid. Nah, sekarang kelainan pada sifat keturunan. Contohnya talasemia. Apa itu? Darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Jadi tiap bulan harus ditransfusi. Kemudian polidaktili, jari lebih, biasanya ibu jari. Jadi kalau jari kita itu jumlahnya 5, nanti ibu jarinya ada tambahan 1. Sehingga jumlah jarinya ada 6, satu tangan. Kalau 4 jadi 2 kaki dan 2 tangan, ya dihitung ya ada berapa. Kemudian kepala botak. Nah, hati-hati nanti kalau cari suami, lihat aja. Jangan mau yang kepala botak atau enggak, lihat aja orang tuanya bagaimana. Nah, kulit kepala tidak tumbuh di rambut. Dan ini, yang paling keren ini, dia bentuknya licin. Kemudian hipertrikosis, yaitu tumbuh rambut pada rambutnya ada daun telinga dan itu berwarna hitam. Kemudian ini yang sering, ini epilepsi, ya itu juga ada dari keturunan juga. Anodontia, orang yang tidak memiliki gigi. Jadi udah tua tidak ada giginya. Nah, contoh soal pada kelainan albino. Albino itu apa ya? Albino itu semut, dia tidak mempunyai pigmen. Jadi seperti ini dia wajahnya ya ini rambutnya semuanya putih ini sampai semua ini semuanya putih dia. Persilangan antara individu nominal heterozigot dengan parental A besar A kecil. Jadi ini karir ya, A besar A kecil, tapi dia normal, mempunyai genotipnya. Ini gametnya A besar A kecil, A besar A kecil sehingga hasilnya adalah ini ya. Nih, ini adalah contoh, ini di buku kamu juga ada, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian penerapan warisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan. Nah, contohnya pada ayam boiler, kemudian padi varietas hibrida ini yang menemukan adalah mahasiswa dari IPB. Ayam boiler ini ayam yang biasa kita sayur itu nggih. Ya, yang untuk makan kita sehari-hari itu. Nah, demikian anak-anak, kita akhiri bab 3 kita. Nanti selanjutnya untuk tanya jawab akan dilakukan di WA grup kita. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ke saya langsung. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.